Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mau hadir di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul Kau hadir di sini ya Tuhan. Kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak ya Tuhan menghadap Kau. Tapi karena pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa. Layakan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terlebih lagi ya Tuhan, layakan kami saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar pikiran kami terfokus kepada firman-Mu. Hati kami direlakan ya Tuhan untuk Kau tegur. Untuk Kau ubah ya Tuhan. Menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau begitu ya Allah yang setia. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang membuktikan kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur mengenal dan memiliki Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang hidup, Allah yang turut merasakan pergumulan penderitaan kami hari-hari ini. Allah yang dengan kuasanya rela untuk menolong setiap kami keluar dari masalah pergumulan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan sore hari ini dengan Engkau. Kami percaya melalui pujian penyembahan, kami dibawa berjumpa dan mengalami kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, menuntun kehidupan kami. Urapi setiap kami semua tanpa terkecuali satupun. Yang di rumah Tuhan urapi, Tuhan lembutkan setiap hati dan pikiran kami. Yang di tempat ini Tuhan urapi, lembutkan hati dan pikiran kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba merupakan isi hati Tuhan yang penuh dengan kuasa. Melawat, menjamah, menegur, mengubahkan kehidupan setiap kami. Dan kami percaya sore hari ini kami akan dibawa semakin dalam mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena sore hari ini kembali kita boleh berkumpul beribadah bersama. Tidak terasa kita memasuki bulan kedua di tahun 2021. Dan sepanjang tahun 2021 ini, komunitas kita, gereja kita akan terus membahas mengenai jalan kemenangan, saudara. Ya. Dan apa yang menjadi fokus kemenangan kita? Di dalam slide saya tuliskan di situ saudara, 4 kemenangan yang akan menjadi fokus setiap kita di tahun 2021. Ya, yang pertama, apa yang menjadi fokus kita? Kita mau semakin mengenal dan mengalami Allah. Bicara tentang pengenalan dan pengalaman bersama dengan Allah, kita akan belajar selama 2 bulan, di bulan Februari dan bulan Maret. Lalu kita rindu lagi kita mengalami kemenangan dalam hal bersaksi. Kita mau semakin antusias untuk bersaksi, saudara. Kita akan pelajari itu di bulan April dan bulan Mei. Dan kita akan memperoleh kemenangan. Kita mau fokus kepada kemenangan dalam hal bertekun menghidupi firman. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berintegritas dan menjadi teladan. Itu akan kita bahas di dalam bulan Juni dan bulan Juli. Dan yang terakhir, kemenangan yang keempat yang menjadi fokus kita adalah kita mau setia memuridkan. Itu akan dibahas di bulan Agustus, September. Bulan-bulan berikutnya nanti kita percaya ada hal-hal baru yang akan Tuhan singkapkan bagi kita semua. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar, bulan ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita mengenal dan mengalami Allah dengan benar. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul God is Love. Ya, Tuhan adalah kasih. Ini satu hal yang harus kita selalu sadari, satu hal yang harus selalu kita ingat dalam setiap hari kehidupan kita, bahwa Tuhan, Allah adalah kasih. Kunci kita mengalami kemenangan adalah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah kasih. Artinya apa? Tuhan adalah kasih, berarti segala sesuatu yang Dia putuskan, segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, motivasinya hanya satu, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Apapun yang Dia putuskan, saudara, apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, motivasinya cuma satu. Allah adalah kasih. Tentunya ini akan sangat menghiburkan kita semua. Ya, kita mau lihat ayat yang pertama di dalam kitab 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Wow. Saudara, ternyata Allah adalah kasih bukan sekedar slogan, bukan sekedar simbol atau sekedar kata-kata tagline seperti itu.
Tapi Allah adalah kasih. Ini Allah sudah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Melalui apa? Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi saudara, ketika kita mengingat kasih Allah, bukan hanya berbicara kita selesai atau kita mengalami mujizat, permasalahan pergumulan kita selesai. Kenapa saya sering kali ulang-ulang tentang permasalahan pergumulan yang tidak selesai, tidak menunjukkan bahwa Allah tidak mengasihi kita. Karena itu yang menjadi cara iblis untuk membuat manusia menilai kasih Allah itu dengan salah. Di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Yesus, dan kesengsaraan kita yang dipikul oleh Yesus. Padahal kita mengira Yesus kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Di dalam kitab Yohanes, kembali ke slide, dikatakan bahwa kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya. Setelah anaknya diutus, apa yang dilakukan anaknya kita semua sama-sama tahu. Apa yang ditulis dalam kitab Yesaya? Dia berkorban bagi saya dan saudara. Ketika Yesus disalib, saudara, orang-orang saat itu melihat sebuah tanda kekalahan. Tapi sesungguhnya dia bukan kalah. Tapi dia sedang menjalani, membuktikan kasih terbesar. Dia memberi dirinya disiksa supaya kita yang percaya kepadanya tidak perlu mengalami penghukuman karena dosa dan pelanggaran kita. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah postingan di Instagram, ada yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas tiang jemuran. Ya, tapi tidak berapa lama postingan itu dihapus. Ya, saya cukup tergelitik. Bagi mereka, kematian Yesus dijadikan bercandaan. Bagi mereka, Yesus mati salib merupakan tiang jemuran. Tapi bagi saya dan saudara, kita harus percaya bahwa salib merupakan bukti kasih Tuhan yang besar. Amin. Dan ketika kita di dalam perjalanan hidup kita, jangan pernah kita merasakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Ketika pergumulan belum selesai, ketika kita ditolak, ketika kita mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Lihat di sini, bahwa kasih Tuhan sudah dinyatakan, saudara. Ketika kita dalam pergumulan, pandang salib Kristus. Karena di sana merupakan bukti bagaimana Tuhan menyatakan kasih terbesar bagi kita. Sore hari ini kita akan belajar 4 hal. 4 hal ini merupakan kondisi di mana seringkali kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Dan kita mewaspada, hati-hati dengan 4 kondisi ini. Yang pertama, kapan sih kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Ini yang sering kali terjadi. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa bahwa Tuhan menolak kita ketika lingkungan menolak kita. Tanpa kita sadar, seringkali kita menilai Tuhan seperti kita menilai lingkungan. Ketika lingkungan menolak kita, kita berpikir bahwa Tuhan pun menolak kita. Ketika lingkungan membuli kita, ketika lingkungan merendahkan kita, ketika lingkungan menganggap kita tidak ada apa-apanya dan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kita sadari, seringkali intimidasi itu menguasai pikiran kita sehingga kita berkata, yes, memang Tuhan pun menolak saya. Tuhan pun tidak menerima saya. Atau kita mulai berpikir dan bertanya, kenapa Tuhan tempatkan saya di dalam lingkungan yang seperti ini? Kita mulai bertanya sama Tuhan dan kita mulai berkata,
bohong, Tuhan adalah kasih. Yang ada, Tuhan adalah Tuhan yang tidak adil. Hati-hati saudara, iblis seringkali menanamkan pikiran begini. Lingkunganmu menolak engkau, apalagi Tuhan. Lingkunganmu tidak menerima kelemahanmu, apalagi Tuhan. Kok Ishak? Ini seringkali orang merasa kekurangan atau tidak termasuk oleh Tuhan. Tapi kita mau lihat, ada 20 ayat yang luar biasa. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, Daud katakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, Daud adalah seorang anak dari Isai, di mana melalui kisahnya kita tahu bagaimana Daud tidak dianggap oleh Isai. Daud kurang diperhitungkan oleh Isai. Daud direndahkan oleh Isai. Bahkan ada penulis teolog yang menyatakan bahwa Daud ini sebenarnya anak yang tidak sah dari Isai. Ya, anak dari perempuan yang tidak baik. Akhirnya ketika Samuel datang, ada kakaknya Daud mau dipilih menjadi raja, salah satu anak Isai mau dipilih jadi raja. Daud diperintahkan untuk tetap menggembalakan kambing domba. Itu salah satu kisah di dalam Alkitab yang Alkitab tuliskan. Dan saya rasa Daud banyak mengalami hal ini. Bagaimana dia dikecilkan, bagaimana dia direndahkan, bagaimana dia tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, oleh orang-orang terdekatnya. Saudara, saya mau katakan, ketika lingkungan mengetahui kekurangan dan kelemahan kita, mereka bisa saja menolak kita. Tapi Tuhan yang paling tahu kelemahan dan kekurangan kita, Dia tidak pernah menolak kita. Bagaimana Dia bisa menolak kita? Bagaimana Dia tidak mengasihi kita? Dia memberi nyawanya bagi kita. Saudara, kalau saudara beli kendaraan yang harganya 200-300 juta misalnya, saya percaya saudara tidak akan biarkan kendaraan itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya saudara tidak akan mengizinkan kendaraan saudara parkir sembarangan. Saudara tidak akan mengizinkan orang menabrak mobil saudara. Kenapa? Karena saudara sudah berkorban mengeluarkan sejumlah dana untuk kendaraan itu. Apalagi Tuhan. Di awal kita sudah bahas kasih Tuhan itu nyata, saudara. Mana mungkin Dia menolak kita, pribadi yang sudah dibelinya dengan darah dan nyawanya di atas kayu salib. Kita harus percaya bahwa sekalipun lingkungan kita menolak kita, sekalipun lingkungan kita merendahkan kita, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak dan meninggalkan kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kenapa orang berpikir untuk bunuh diri? Karena mereka merasa tidak ada lagi pribadi yang mengasihi dia. Saya mau katakan, ada satu pribadi yang sangat mengasihi saudara. Dia paling tahu kelemahan saudara, dia paling tahu kejatuhan saudara, dan dia adalah pribadi yang paling sakit hatinya ketika saudara hidup dalam dosa. Tapi Dia tidak pernah membuang saudara. Berapa waktu lalu kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari Hong Kong, Pendeta Daniel Rusli. Dia menggembalakan TKI saat itu. Ada satu TKI yang tidak terlalu diperhitungkan, tidak terlalu pintar, tidak terlalu pandai, tapi takut akan Tuhan. Suatu kali dia kerja pada seorang wanita, dia hanya tinggal berdua dengan majikannya. Wanita ini putus asa, majikannya ini putus asa. Suatu saat majikannya ini mau bunuh diri, saudara. Dia sudah berdiri di teras, dia tinggal loncat, pembatas antara teras dengan alam bebas di sana ya. Dia mau loncat. Pembantu ini, TKI ini gak bisa apa-apa. Dia hanya katakan gini, "Ibu jangan lakukan itu, Tuhan Yesus mengasihimu." Saudara, apa yang terjadi? Ibu ini tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena dia mendengar. Ada pribadi yang mengasihi dia. Di tengah perasaannya,
tidak ada yang mengasihi dia. Tekanan lingkungan, penolakan lingkungan bisa membuat kita merasa tidak ada satupun yang mengasihi kita. Tapi hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Di ayat yang berikutnya, Mazmur 51 ayat yang ke-17. Daud tuliskan gini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Wow. Hati yang patah, hati yang remuk, hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Allah. Ketika hati kita hancur, ketika hati kita sedih, ketika hati kita merasa tidak ada yang mengasihi kita, jangan pernah berpikir Tuhan menolak kita. Ingat terus bahwa Tuhan mengasihi kita. Sekalipun lingkungan menolak kita, percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Perhatikan ini saudara. Kepercayaan bahwa Allah tidak menolak kita membawa kita mendekat kepadanya ketika kita tertolak. Waktu kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita, lingkungan menolak kita, kita akan memiliki dorongan, kita akan memiliki keberanian untuk datang kepada Dia. Ketika kita datang kepada Dia, kasih-Nya memenuhi hidup kita, akhirnya kita dipulihkan dan dapat mengasihi lingkungan yang menolak kita. Ini luar biasa. Waktu kita tertolak, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak menolak kita. Kepercayaan itu memberi kita kekuatan untuk kita datang kepada Dia karena Dia satu-satunya pribadi yang gak menolak kita. Waktu kita datang sama Dia, Dia memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kita dipulihkan. Dan ketika kita dipulihkan, apa yang terjadi? Kita bisa mengasihi orang-orang yang menolak kita dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Dan kita jadi berkat di situ. Kita jadi berkat buat orang-orang yang menolak kita. Ini luar biasa saudara. Kalau kita jadi berkat untuk orang-orang yang baik, yang memberkati kita, itu hal yang biasa. Tapi hal yang luar biasa akan terjadi ketika kita ingat bahwa Tuhan menerima kita. Dia memulihkan kita, memenuhkan kita dengan kasih-Nya. Dan saat itu, kita bisa mengasihi orang-orang yang menolak kita. Wah Yusak, gimana caranya? Ada saudara di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Yohanes 4 ayat 40 sampai 45. Nanti saudara boleh baca. Ini kisah tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini terkenal najis, terkenal kotor, lingkungan menolak dia. Lingkungan tolak dia, gak ada yang mau dekat sama dia. Kalau dekat sama dia, wanita ini dibully, saudara. Apa yang terjadi? Suatu kali Yesus datang kepada wanita ini. Yesus ngobrol-ngobrol. Di situ wanita ini merasa bahwa semua orang menolak, tapi Yesus tidak menolak dia sekalipun Yesus tahu kebobrokan dia. Kita tahu ceritanya. Ketika selesai ngobrol, apa yang terjadi saudara? Wanita ini gak pulang ke rumah. Wanita ini lari ke kota. Dia memberitakan tentang Yesus, bahkan sampai satu kota percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat wanita ini. Kenapa dia bisa lakukan itu? Dia rasa tertolak. Ada Yesus yang menerima. Setelah dia merasa terima, kasih Tuhan memenuhi hidupnya saudara. Sehingga kasih itu meluap. Dia nggak ingat bahwa itu orang-orang itu nolak dia. Dia kayaknya lupa bahwa orang-orang itu udah ngomong jelek tentang dia. Dia datengin orang-orang yang tolak dia. Dia datengin orang-orang yang rendahkan dia. Dan orang-orang itu bisa terberkati lewat kehidupan wanita ini. Luar biasa. Biarlah hidup orang di sekitar kita yang menolak kita, yang merendahkan kita, mereka terberkati lewat kehidupan kita. Kuncinya, jangan lupa bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Kondisi yang pertama, kita seringkali lupa bahwa Tuhan mengasihi kita ketika lingkungan menolak kita. Kondisi yang kedua, kita seringkali lupa. Kita seringkali merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kapan? Ketika kita harus menanggung konsekuensi dari kesalahan kita. Percayalah saudara bahwa ada konsekuensi di balik semua tindakan kita. Karena aku melakukan dosa di masa lalu, hari ini aku ada konsekuensinya. Tapi percayalah, sekalipun kita menjalani konsekuensi karena dosa pelanggaran kita, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama kita
saat kita menjalani konsekuensi karena dosa dan pelanggaran kita. Ya, berapa waktu lalu kita dengar ada sebuah kehebohan, saudara. Seorang artis wanita, video syurnya, video pornonya tersebar kemana-mana. Sebelum itu terjadi, saya mulai melihat wanita ini, sebelum kejadian itu terjadi, saya mulai melihat wanita ini, kok postingan-postingannya mulai bicara tentang ayat firman, kok mulai gaulnya bersama rekan-rekan artis yang adalah anak-anak Tuhan juga, yang cinta Tuhan juga. Bisa dikatakan wanita ini sudah mengalami perubahan hidup. Tapi berapa waktu kemudian, video yang berapa tahun yang lalu terungkap. Itulah konsekuensi. Dan hari ini dia harus menanggung konsekuensinya. Itulah bentuk keadilan Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, Tuhan mengampuni dosa kita ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Namun ada konsekuensi yang harus kita jalani. Konsekuensi yang harus kita jalani bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan dan tidak mengasihi kita. Hati-hati. Seringkali iblis gunakan momen ini untuk berkata, yes, Tuhan menghancurkanmu, Tuhan meninggalkanmu, percuma engkau berseru sama Tuhan, Tuhan tidak akan mendengar engkau sudah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan meninggalkanmu, engkau sudah menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan sudah berhenti mengasihimu. Itu juga yang ada dalam pikiran saya ketika saya ada di dalam pusaran Laut Pangandaran. Percuma sak maneh teriak-teriak Yesus. Itu semua ngadengi Yesus mah. Tapi ternyata saudara, dia ada di tengah konsekuensi saat kita menanggung dosa kita. Contoh, siapa? Yunus, kita tahu kisahnya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Di dalam Yunus 2, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kata Yunus, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lempar aku ke dalam tempat yang dalam. Ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudara, kita tahu kisah Yunus. Kenapa Yunus bisa ada dalam perut ikan? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan suruh ke kiri, dia ke kanan. Ya, Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Di dalam perjalanan, dia harus menanggung konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dia dibuang ke laut. Dia masuk ke dalam perut ikan besar. Tapi ini yang perlu kita teladani dari Yunus. Bukan kebebalan hatinya. Tapi sikap hatinya ketika dia menanggung konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Saudara, bagaimana Tuhan bisa menolak dan tidak mengasihi kita? Sedangkan dia sudah membeli kita dengan harganya yang sangat mahal. Tetaplah percaya bahwa sekalipun hari ini kita menanggung konsekuensi dari kesalahan kita di masa lalu, Tuhan ada bersama dengan kita, berjalan bersama kita, bahkan memberi kekuatan untuk kita tetap tertuju kepada dia sekalipun kita sedang menanggung konsekuensi dari dosa dan pelanggaran kita. Di dalam kitab Yesaya 29, saudara, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya 29, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kitab itu diberikan, sebentar. Oke, saya ada salah ayat sebentar ya saudara ya. Oke, saya ada salah ayat. Yeremia, coba ya kita lihat. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke 12 sampai 13. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, ayat ini ditulis oleh Yeremia, menyampaikan pesan Allah kepada orang Israel yang saat itu ada di dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka bebal. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka keras hati, saudara. Tapi ketika mereka dibuang sama Tuhan karena kekerasan dan kebebalan hati, mereka lihat
Tuhan ada di sana. Dan Tuhan katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari saudara, hari ini jika kita menanggung konsekuensi dari kesalahan kita di masa lalu, jangan pernah berpikir Allah berhenti mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 2, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. 1 Yohanes 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara daripada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, kita memiliki pendamaian. Kita memiliki pribadi Yesus yang menjadi pendamai antara kita dengan Allah Bapa. Pegang itu saudara. Sehingga ketika kita sadar aku sedang menanggung konsekuensi dari kesalahanku, ingat bahwa kita punya juru damai yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tapi ketika kita tahu bahwa dia juru damai mendamaikan kita dengan Bapa, bukan berarti hidup kita asal-asalan. Bukan berarti kita tidak menjaga hidup kita untuk hidup benar. Tidak menjaga hidup kita bukan berarti kita bisa seenaknya menjalani hidup saudara. Ya, tapi ketika kita sudah terjatuh, ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali kepada Dia. Hati-hati, iblis seringkali memakai kondisi ini dan dia berkata, Tuhan sudah meninggalkanmu. Engkau sudah terlalu berdosa. Engkau sudah terlalu jauh. Tuhan sudah berhenti mengasihimu. Ya. Yunus, di dalam dia menanggung konsekuensi, dia berjumpa Tuhan. Saya percaya, hari ini, jika Anda sedang menanggung konsekuensi itu, dan Anda tahu, Anda pegang bahwa Tuhan mengasihi saudara, saudara akan memiliki keberanian untuk mendekat sama Dia. Ketika saudara mendekat sama Dia, di situ pemulihan terjadi. Jangan lupakan bahwa Tuhan mengasihimu. Sekalipun kau harus menanggung konsekuensi dari dosa yang kau lakukan. Yang ketiga, kondisi apa yang seringkali membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Sebelumnya ada nggak? Sebelumnya? Oh nggak ada ya, sorry. Gambarnya kurang satu. Di slide di situ juga nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Sebelum bagian ini, kondisi yang ketiga yang seringkali membuat kita, ini di blank aja Lois, di blank aja dulu. Kondisi yang membuat kita lupa atau tidak ingat bahwa Tuhan mengasihi kita adalah kegagalan dalam hidup kita. Ya, maksudnya saya tampilkan sebuah gambar, ada sebuah papan di mana di situ ada lingkaran-lingkaran, sasaran panah. Di situ ada 4 anak panah yang sudah tertancap, tapi tidak ada satupun yang menancap di titik merah. Menggambarkan apa? Seringkali kita merasa, aku sudah coba ini dengan cara itu. Aku sudah coba ini pada waktu itu. Aku sudah coba itu. Wah, kita udah coba lakukan segala sesuatu. Namun kita mengalami kegagalan. Dan seringkali iblis berkata gini, kegagalan yang kau alami itu karena Tuhan tidak beserta dengan engkau. Kegagalan yang kau alami membuktikan bahwa Tuhan tidak mengasihi engkau. Tapi sore hari ini saya katakan, kegagalan bukanlah bentuk dari hati Allah yang tidak mengasihi kita. Kegagalan tidak menggambarkan kesudahan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam firman Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan yang pernah gagal. Musa, dia gagal. Gagal apa? Dia tidak boleh masuk Kanaan. Waktu Musa tahu Tuhan katakan, Musa engkau tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan karena ini. Kita belajar dari Musa. Apa respon Musa? Musa tidak berhenti melayani Tuhan. Ini yang menarik. Musa tahu nggak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi Musa tetap melayani Tuhan.
Musa tahu nggak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi Musa tetap memberitakan, bahkan mengajarkan tentang ketetapan Tuhan kepada Israel. Dalam kitab Ulangan, dia bahas tentang apa yang terjadi di padang gurun. Itu Musa. Apa yang terjadi? Dalam Ulangan 34 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Satu penghargaan yang sangat luar biasa. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dia mati dan Tuhan bersama dengan malaikatnya yang menguburkan Musa sampai tidak ada satupun orang yang tahu di mana Musa berada. Lewat kegagalan Musa ini kita belajar apa? Kegagalan terjadi untuk meluputkan kita dari hal yang berbahaya yang lebih besar di kemudian hari. Dan Allah akan memberi yang jauh lebih baik untuk kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, jangan pernah berpikir Tuhan tidak mengasihi kita. Kegagalan bisa menjadi satu cara di mana Tuhan menjaga kita dari hal yang bahaya di kemudian hari. Dan Tuhan menuntun kita kepada hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Yang kedua, kegagalan pernah dialami oleh orang lumpuh di Bethesda. Di kolam Bethesda, di mana di sana ketika malaikat turun, air bergoncang, siapa yang pertama kali masuk sembuh. Ada seorang lumpuh di sana, saudara. Dia selalu gagal. Ketika ada kesempatan dia gagal. Ketika ada kesempatan dia gagal. Ketika dia mau sembuh, gagal. Mau sembuh, gagal. Yohanes 5 menuliskan kisah itu. Tapi apa yang terjadi? Yesus datang. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh orang lumpuh itu untuk mencapai kesembuhan. Tuhan izinkan untuk menunjukkan bahwa cara Tuhan yang terbaik untuk mencapai apa yang kita harapkan. Saudara, mungkin apa yang kita harapkan, mungkin apa yang kita cita-citakan, itu tidak salah di mata Tuhan. Tapi Tuhan seringkali ingin membawa kita mencapai itu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Jadi hari ini kalau kita mengalami kegagalan demi kegagalan, bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi itu bisa jadi merupakan satu cara Tuhan untuk menyatakan kepada kita bahwa caramu untuk mencapai itu salah. Caraku ajaib luar biasa dan kamu akan mencapai itu dengan caraku. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kita nggak sombong. Ya, seringkali yang menjadi kebanggaan kita adalah pencapaian kita. Tuhan mungkin mau bawa kita kepada pencapaian kita. Tapi caranya bukan dengan cara kita. Tapi dengan cara dia. Supaya apa? Supaya ketika kita ada di atas sana, kita tahu kita di sana karena Tuhan. Dan ketika kita di sana, kita jadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Ada lagi yang gagal, yaitu siapa? Petrus. Yohanes 21. Petrus kembali menangkap ikan. Suatu malam Petrus lempar jala. Petrus gak dapat apa-apa. Pagi hari Yesus ada di samping. Anak-anak, adakah ikan? Nggak ada, guru, kata Yesus. Kata Petrus. Lalu Yesus panggil mereka. Mereka kembali. Petrus mengalami kegagalan. Kenapa Petrus diizinkan mengalami kegagalan? Karena Tuhan mau pakai kegagalan itu untuk menuntun Petrus masuk kembali kepada panggilan Tuhan. Hari ini kau menghadapi kegagalan. Kegagalan itu Tuhan izinkan terjadi untuk menuntun kau masuk kembali ke dalam rencananya. Jangan lupakan Tuhan. Ketika engkau dalam kegagalan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan berhenti mengasihimu. Yesaya 55:8-9 mengatakan apa? Sebab jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Ya. Coba tolong dibukakan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ketika kita mengalami kegagalan, jangan pernah berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita dan Tuhan tidak mengasihi kita. Mungkin rancangan kita tidak ada apa-apanya dibanding rancangan Tuhan. Tuhan sayang sama saya dan saudara. Tuhan izinkan kegagalan untuk membawa kita masuk ke dalam rancangannya yang jauh lebih besar. Yang paling terakhir, kondisi yang seringkali iblis pakai
untuk membuat kita tidak merasakan kasih Allah adalah pahitnya kenyataan. Tuhan, aku sudah lakukan ini dan itu, tapi kenapa kenyataan hidup seperti ini? Di dalam firman Tuhan, Ayub mengalami hal itu. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan izinkan pergumulan sedemikian rupa terjadi dalam hidup Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tolong dibukakan. Kita baca semua saudara, Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sampai di sini dulu. Di dalam pahitnya kehidupan saudara, kalau saudara baca kitab Ayub, di dalam kitab Ayub banyak sekali pertanyaan Ayub, banyak sekali pertanyaan teman-teman Ayub, mengapa Ayub harus mengalami kondisi yang demikian. Bertanya mengapa aku sudah lakukan yang baik, tapi mengapa Tuhan izinkan ini, aku sudah lakukan yang benar, tapi mengapa Tuhan izinkan ini. Tapi di dalam ayat ini, apa Ayub katakan? Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Ayub percaya, sekalipun aku di dalam pergumulan, aku percaya rencanamu tidak ada yang gagal. Ini Ayub katakan sebelum dia mengalami pemulihan keadaan. Artinya apa saudara? Ketika kita menjalani pahitnya kehidupan, kita seringkali dikuasai oleh hati yang ingin tahu kenapa ini terjadi. Kita tanya kenapa Tuhan, kita melakukan pembelaan diri di hadapan Tuhan. Kita katakan aku sudah ini itu, aku sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau katakan, selama kita bertanya kenapa, kita tidak akan pernah memperoleh jawaban. Justru kita akan semakin kehilangan damai sejahtera ketika kita terus-terusan tanya kenapa sama Tuhan. Yang Tuhan mau, sekalipun pahit hidup, kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan mau kita tetap percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Mari saudara, tidak semua hal harus Tuhan singkapkan alasannya kepada kita. Selama saya di rumah sakit, saya bertanya kenapa harus saya, kenapa harus tanggal sekian aku menderita COVID. Saya terus bertanya dan selama saya melakukan hal itu, saya kehilangan sejahtera, saya tidak punya ketenangan. Tapi ketika saya berpikir, aku percaya jalan Tuhan yang mengizinkan aku masuk lembah kekelaman ini adalah jalan yang terbaik. Sekalipun aku tidak lihat kebaikan saat itu. Tapi saat itu ketika aku percaya hal itu, aku punya damai sejahtera, aku punya ketenangan. Ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub mulai berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Ayat yang keempat. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, ini titiknya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, perhatikan. Setelah Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan, benar, rancanganmu tidak ada yang gagal. Sekalipun Ayub belum mengalami pemulihan. Tapi Ayub percaya bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Ayub mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebelum Ayub merendahkan diri, Ayub tidak dapat memandang Tuhan. Terus hidupnya dikuasai oleh pertanyaan, merasa Tuhan tidak adil. Tapi ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Ayub menjadi pribadi yang baru. Yang tadinya hanya mendengar tentang Tuhan, tapi sekarang melihat dan mengalami Tuhan. Kerendahan hati dalam pergumulan menolong kita untuk merasakan kasih Tuhan dalam pergumulan kita. Ingatlah bahwa pergumulan hidup bukanlah bentuk kebencian dan ketidakpedulian Tuhan atas hidup kita. Percayalah bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita, sekalipun pahit rasanya. Mari saudara, jangan sampai iblis
dengan tipu muslihatnya menghancurkan hidup kita. Dalam perjalanan kita untuk senantiasa menang, mengenal dan mengalami Tuhan, iblis seringkali menghambat kita dengan 4 hal. Dia menghambat kita. Ketika lingkungan menolak kita, kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Yang kedua, ketika kita mengalami konsekuensi, menghadapi konsekuensi dari dosa kita, iblis katakan, Tuhan sudah menolak engkau. Ketika kita mengalami kegagalan hidup, seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak beserta kita dan Tuhan tidak mengasihi kita. Pahitnya hidup seringkali membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi hari ini kita diteguhkan bahwa dalam keempat hal itu, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Tuhan adalah kasih. Dalam setiap kondisi hidup kita, Dia adalah kasih. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kami dibawa mengenal Engkau. Kami dibawa semakin mengerti lebih jelas bahwa Tuhan adalah kasih. Di tengah kondisi dunia yang begitu luar biasa Tuhan, tolong kami supaya dalam segala kondisi kami tidak lupa bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Bantu kami untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Dan setiap hari kami mau mengalami kemenangan Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau setiap hari. Kami mau semakin mengenal Engkau dari hari ke hari. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan yang menolong kami. Supaya lewat perjamuan kudus sore hari ini, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang nyata dan besar di dalam kehidupan kami. Mari saudara persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita ingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kasih-Nya yang sudah Dia nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan jamah setiap hati kami sore ini. Biarlah kami boleh kembali diingatkan. Kami boleh kembali memandang salib-Mu yang merupakan bukti kasih besar. Dan kami boleh menikmati kasih-Mu sore hari ini menjamah. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara kita siapkan perjamuan kita. Saudara yang di rumah boleh persiapkan roti, biskuit, dan juga air teh kalau ada, atau air putih seperti broadcast message yang sudah saya sampaikan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Pembina. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita
persekutuan tubuh dan darah Kristus. Firman-Mu sudah kami dengar dengan kelemah lembutan hati, dengan keterbukaan. Dan kami sungguh memahami Tuhan. Kasih setiamu dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Dalam bentuk korban putra tunggal di kayu salib. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mengingat korban penyelamatan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Persiapkan setiap pribadi kami agar sungguh-sungguh kami menghargai korban Kristus. Dengan sikap hati yang menghormati, menghargai korban Kristus, maka kami dapat menikmati kuasa kebangkitan di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Sucikan, kuduskan kami semua, baik yang ada tempat ini ataupun yang di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bagikan tubuh dan darah Kristus. Dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami semua diingatkan kembali. Bukti kasih terbesar sudah Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Dan bukti kuasa-Mu yang tanpa batas dan tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu. Dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dari sebab itu, kami bersyukur saat ini sekalipun ada penderitaan pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami tetap hidup dalam
kuasa kemenangan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semua, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumahnya masing-masing, mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjang keprakan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, ada beberapa pengumuman. Ya, nanti kita hari Rabu ada kembali kita berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama, worship night. Hari Jumat kita ada komsel. Oh enggak, Jumat ini enggak ada komsel ya, karena bertepatan dengan Sinsyah. Ya. Dan ada pengumuman yang terakhir untuk persembahan, kolekte, dan persepuluhan. Bisa langsung ditransfer ke rekening BCA atas nama Yusak Setiawan dengan nomor 157-033-0043. Ya, puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau masuk di dalam doa berkat pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Melalui pujian penyembahan kami dibawa semakin mengenal Engkau dan mengalami Engkau secara pribadi. Melalui firman-Mu kami dituntun mengerti bahwa Engkau adalah kasih. Dalam segala kondisi hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu tersedia bagi kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan, ketika kami ditolak lingkungan, ketika kami harus menanggung konsekuensi dari dosa kami, ketika kami mengalami kegagalan dan mengalami pahitnya kenyataan dalam hidup ini. Ajar kami untuk terus datang kepadamu, untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkau adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah menolak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, melalui perjamuan kudus, kami dibawa semakin ingat, disegarkan kembali, bahwa Yesus sudah berkorban bagi kehidupan setiap kami. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun di tengah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami. Pengambil-pengambil keputusan kebijakan. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka. Tuntunan-Mu menyertai mereka dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan demi keputusan yang diambil, itu merupakan bagian dari tuntunan Tuhan untuk memulihkan kondisi Indonesia. Memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, aparatur negara, TNI, Polri, BNPB dalam penanggulangan bencana. Tim dokter yang hari-hari ini, tim medis yang hari-hari ini berjuang melawan COVID-19. Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kekuatan perlindungan penyertaan Tuhan menyertai mereka senantiasa. Kami berdoa untuk komunitas kami. Tuhan tuntun terus komunitas kami di tahun ini untuk kami setiap pribadi yang ada di dalamnya boleh mengalami kemenangan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin giat bersaksi, semakin tekun dalam menghidupi firman-Mu, semakin setia dalam memuridkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, memberkati relasi kami satu dengan yang lain, memberkati studi, perekonomian, kesehatan, terlebih lagi kerohanian dan pelayanan setiap kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan cara Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai.